waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kasus perundungan bullying di sekolah perlu tindakan preventif, perlindungan korban, serta penegakan hukum bagi pelaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Jumat 19 September 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Esi Armisi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kasus perundungan atau bullying di sekolah perlu tindakan preventif, perlindungan korban, serta penegakan hukum bagi pelaku. Kasus bully yang terjadi di lingkungan sekolah di Sumatera Selatan harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya pihak keluarga. Hal tersebut diungkapkan Konselor UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Vera Bekti Rahayu. Menurutnya perlu perhatian serius dari keluarga untuk menghindari terjadinya bully di sekolah. Tidak hanya itu, Vera juga menyoroti bagaimana upaya dari sekolah maupun keluarga khususnya dalam memberikan perlindungan pasca terjadinya bully kepada korban dengan tidak menyalahkan dan juga memperhatikan sejauh mana trauma yang dialami para korban tersebut. Nah, untuk anak-anak terutama keluarga ini sangat penting gitu ya. Penting karena lingkungan itu juga mempengaruhi tadi ya tingkat kesedihan, traumanya gitu. Sehingga memang dukungan dari keluarga itu menjadi penting. Nah, yang harus dilakukan tadi gitu ya bahwa itu jadi berikan support pada korban. Vera juga menyoroti masih minimnya pemasangan CCTV di lingkungan sekolah. Padahal notabene pemasangan CCTV sendiri merupakan langkah untuk mencegah terjadinya bully di sekolah ataupun mengidentifikasi potensi terjadinya bully. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, fenomena bullying atau perundungan kerap dikaitkan dengan lingkungan sekolah, namun menurut psikolog Vera Bekti Rahayu, bullying ini justru seringkali berawal dari lingkungan terdekat anak, yaitu rumah. Tanpa disadari, anak bisa mengalami perundungan sejak di rumah. Misalnya ketika ia selalu dibanding-bandingkan dengan temannya yang lebih pintar atau lebih berhasil. Ia menekankan peran orang tua sangat penting dalam menjaga kesehatan mental anak ya, agar tidak tumbuh dengan luka batin akibat perilaku yang dianggap sepele. Bisa jadi itu sejak dalam rumah kita gitu. Kalau kita mungkin telisik kembali gitu ya bahwa di rumah itu kadang-kadang orang tua mungkin tanpa sadar ya membeda-bedakan nih gitu kan, membeda-bedakan atau mungkin membanding-bandingkan anak gitu ya, yang mungkin awalnya tujuannya adalah untuk memotivasi kan, ini loh kakak kamu lebih seperti ini loh, kamu harusnya bisa, atau kemudian nanti jadi perkataan-perkataan atau pembicaraan yang tanpa disadari itu juga membuli gitu ya. Misalnya adiknya dengan fisik yang seperti apa, mungkin berbeda dari kakak-kakaknya gitu ya, kemudian dibully dan lain-lain. Terus juga di sekolah misalnya, waktu kita kecil mungkin kita nggak asing ya dengan bercandaan yang misalnya menyebut nama orang tua gitu kan, atau menyebut dengan kondisi kita secara fisik, atau mungkin nama-nama yang tidak kita sukai, itu juga berkaitan dengan pembulian juga. Menurut Vera, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan sikap anak sebab pola komunikasi yang hangat dan suportif dapat menjadi benteng awal pencegahan bullying. Ia mengingatkan membandingkan anak dengan orang lain justru dapat menurunkan rasa percaya diri dan memicu sikap tertutup. Ia menambahkan, bullying bukan hanya soal fisik tapi juga bisa berupa ucapan dan perlakuan yang membuat anak merasa rendah diri. Maka dukungan keluarga adalah fondasi terkuat bagi anak untuk tumbuh sehat secara mental. Berikut tanggapan serta harapan terhadap pencegahan kasus perundungan yang terus terjadi. Saya Debbie Olivia. Menurut saya, aksi bullying yang masih sering terjadi di sekolah menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi semua siswa, perlu ada peran aktif dari guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam membentuk budaya saling menghargai, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku bullying. Pencegahan sejak dini pun sangat penting agar dampak psikologis pada korban tidak berlarut-larut.
Saya Devi Pertasari dari Balayuda. Menurut saya, aksi bullying di sekolah masih menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan bersama. Bullying tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu belajar dan perkembangan anak. Baik sekolah maupun orang tua dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai melalui pendidikan karakter, pengawasan ketat, serta penanganan tegas terhadap pelaku bullying. Halo, saya Azza dari Lorong Rawajaya. Mengenai aksi bully yang kini sedang marak terjadi di sekolah, itu pasti memiliki beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya bully di sekolah. Yang pertama, lingkungan teman yang toksik. Yang kedua, pengaruh dari media sosial. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan dari guru. Oleh karena itu, perlu diperketat pengawasan terhadap anak murid, terhadap siswa-siswa di sekolah agar terhindar dari tindakan bully ini, seperti dengan melibatkan para orang tua untuk menjaga anak pada saat di rumah dan juga mengarahkan untuk menggunakan media sosial. Lalu untuk pihak sekolah atau pihak guru perlu membentuk tim konselor atau BK, bimbingan konseling, agar dapat memberikan edukasi tentang bullying kepada siswa-siswa di sekolah. Halo, saya Azza dari Lorong Rawajaya. Mengenai aksi bully yang kini sedang marak terjadi di sekolah, itu pasti memiliki beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya bully di sekolah. Yang pertama, lingkungan teman yang toksik. Yang kedua, pengaruh dari media sosial. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan dari guru. Oleh karena itu, perlu diperketat pengawasan terhadap anak murid, terhadap siswa-siswa di sekolah agar terhindar dari tindakan bully ini, seperti dengan melibatkan para orang tua untuk menjaga anak pada saat di rumah dan juga mengarahkan untuk menggunakan media sosial. Lalu untuk pihak sekolah atau pihak guru perlu membentuk tim konselor atau BK, bimbingan konseling, agar dapat memberikan edukasi tentang bullying kepada siswa-siswa di sekolah. Ya, pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait bullying pada anak di sekolah dan seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan, Dwi Noviana. Baik, Bu Dwi, bullying di kalangan anak di sekolah hingga saat ini masih menjadi masalah serius, termasuk juga di Palembang, Sumatera Selatan. Fakta di lapangan, masih saja ada laporan kasus anak yang dibully oleh sesama teman. Apa catatan Anda terkait hal ini, Bu Dwi? Ya, intinya gini, ketika dititipkan di sekolah, itu kan anak sudah punya perkembangan secara sosial ya. Bagaimana mereka berinteraksi ketika di sekolah gitu. Nah, ini sebetulnya juga memang harus orang tua juga harus memberikan suri tauladan dari segi perkataan, tingkah laku dan lain sebagainya, sehingga memang kesannya terjadinya pembulian ini karena mereka sebagai korban, dan korban itu akhirnya menjadi pelaku gitu ya. Nah, ini terjadi banyak sekali. Bullying ini kan tanpa disadari, terkadang orang tua tanpa disadari melakukan bullying secara verbal, kata-kata mohon maaf agak sedikit kasar gitu kan, kata bodoh, itu kan sebetulnya membuat anak menjadi down. Nah, kata-kata itulah yang seharusnya diganti dengan kata-kata bijak, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak sampai ketika mereka berinteraksi di sekolah gitu. Nah, memang yang namanya
pendidikan pertama itu ada di rumah, di keluarga gitu, sehingga pembentukan mereka ketika dititipkan di sekolah, interaksi mereka, sosial mereka juga akan menjadi lebih baik. Memang pusat pendidikan itu memang penting sekali gitu loh. Jadi tidak hanya di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Nah, ini memang harus ada kolaborasi gitu loh. Jadi sehingga kita bisa meminimalisir yang namanya pembulian, baik itu dari keluarga, kemudian sekolah maupun masyarakat. Sehingga anak-anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentunya itu akan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik gitu, sehingga meminimalisir adanya pembulian begitu. Sampai dengan saat ini seperti apa jumlah laporan terkait kasus perundungan terhadap anak di sekolah? Sebenarnya kalau kasus banyak, kami juga berkoordinasi dengan UPTD yang ada di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan itu kita melakukan koordinasi, kemudian pendampingan, mediasi dan lain sebagainya, yang itu juga tidak cukup KPAD sendiri, tapi betul-betul bersinergi dengan OPD, kemudian kami juga sering sih dengan Bu Vera ini melakukan visit langsung ke sekolah, kemudian ke rumah korban yang berdampak pada pembulian gitu. Baik, masih terjadinya perundungan di sekolah bagi sebagian orang dianggap karena minimnya pengetahuan anak untuk menghadapi kondisi saat menghadapi perundungan secara tepat. Apakah ada sosialisasi atau edukasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak, seperti datang langsung memberikan edukasi ke sekolah misalnya? Kami sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga gitu. Tapi terkadang gini, ketika di sekolah ini kan sasaran sekolah itu hanya anak-anak. Kalau misalnya ada sosialisasi seperti ini, semua harus dilibatkan. Orang tuanya harus dihadirkan, kemudian bukan hanya siswa saja, guru dan lain sebagainya. Dan yang memberikan informasi edukasi itu tidak hanya dari akademisi, Kemenkumham, kemudian KPAD, psikolog. Nah, ini semua harus sinergitas. Jadi ketika diundang ke sekolah itu diupayakan bahwa bukan hanya dari unsur edukasi dari segi pendidikan saja, dari segi psikolognya saja gitu kan, tetapi bagaimana advokasi juga. Jadi anak-anak juga harus melek terhadap, kalau misalnya saya melakukan perundungan, nanti dampaknya apa ya gitu. Ada unsur advokasinya gitu loh, sehingga mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ada dampaknya, ada hal-hal yang itu mungkin merugikan mereka, sehingga mereka juga akan menghindari hal-hal yang seperti ini gitu. Seperti itu. Baik Bu Dwi, terima kasih atas bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, masih minimnya masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Sumatera Selatan telah dilaksanakan 100% oleh 250 puskesmas yang ada di provinsi ini, tersebar di 17 kabupaten kota. Namun hingga Juli 2025 ini, masyarakat yang mengakses program tersebut baru mencapai 2,5% atau 220.960 orang. Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan faktor yang mempengaruhi jumlah orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis antara lain lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman penduduk, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan, kemudian keterbatasan peralatan kesehatan, serta kurangnya informasi tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, pemerintah provinsi, diakui Edward melalui Dinas Kesehatan, dalam meningkatkan cakupan
pemeriksaan kesehatan gratis di masyarakat antara lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian juga menjalin kolaborasi dengan berbagai lintas sektor di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, siap untuk memenuhi kebutuhan bahan medis habis pakai di puskesmas, serta proaktif dan inovatif dalam memberikan sosialisasi edukasi dan meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Atau 220.960 orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Jika dilihat dari sisi puskesmas yang melaksanakan PKG berdasarkan laporan melalui aplikasi AIS-IK, seluruh puskesmas 250 puskesmas telah melaksanakan PKG atau 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis antara lain lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman penduduk. Edward menegaskan, sejak peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis yang dibentuk dalam program Sumsel Berkat telah melakukan serangkaian langkah-langkah teknis dan administrasi yang sistematis. Agar pelaksanaan berjalan optimal, saat ini dibutuhkan peran aktif semua pihak termasuk media dan aparat agar bersama-sama menyampaikan informasi ini kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, perpustakaan masih menjadi tempat favorit menyalurkan minat membaca masyarakat Kota Palembang yang semakin bergeliat. Minat membaca di Kota Palembang terus menunjukkan geliat positif dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum. Perpustakaan tetap menjadi tempat singgah favorit untuk menambah ilmu sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Meski gempuran teknologi digital semakin kuat, perpustakaan tidak kehilangan pesonanya. Banyak pengunjung lebih memilih membuka lembar buku secara langsung, menikmati aroma kertas dan merasakan suasana khas yang tak tergantikan oleh layar gawai. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, Altur Febriansa, mengatakan tingkat minat baca masyarakat saat ini mencapai 79,36%. Angka tersebut termasuk kategori tinggi. Menurutnya, teknologi justru membantu memperluas akses pengetahuan terutama lewat buku digital yang semakin mudah dijangkau. Anak sekolah dasar karena membaca itu tentunya dimulai sejak usia dini agar anak didik ini terbiasa membaca buku. Kita harapkan semakin besar dia, terutama mahasiswa, mereka sudah punya perpustakaan di ruang kamarnya sendiri. Itu harapan kita. Bagi generasi muda, membaca di perpustakaan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Zairatul Sita, salah satu seorang pelajar, menuturkan bahwa suasana membaca langsung di perpustakaan terasa lebih tenang dan fokus dibandingkan membaca lewat gawai. Tidak selalu tergantung dengan teknologi sekarang ya Kak, karena ada kan buku yang di internet kan tidak ada yang di internet, ada yang harus dari perpustakaan, dari buku-buku di perpustakaan gitu. Senang dua-duanya tapi lebih ke fisik karena ada sensasi tertentu setiap bacanya gitu. Pemerintah Kota Palembang pun terus berupaya menghadirkan inovasi, salah satunya dengan membangun pojok baca digital di berbagai titik kota. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menghadirkan harmoni antara tradisi membaca buku cetak dengan kemudahan teknologi digital. Dengan langkah tersebut, budaya literasi di Kota Palembang diyakini akan semakin kokoh. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang hidup yang menghubungkan pengetahuan, generasi, dan masa depan kota. Lamsihar Silitonga melaporkan. Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengerahkan 4 helikopter pengebom air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki dan Musirawas. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, di Palembang mengatakan keempat helikopter pengebom air untuk melakukan pemadaman air
wilayah Oki dan juga Musirawas. Di Kabupaten Oki terdapat 2 wilayah yang terbakar, yakni di Kecamatan Enggal dan Pangkalan Lampam. Untuk paling luas terbakar mencapai 12 hektar, sedangkan di Musirawas karhutlah terjadi di BTS Ulu. Sudirman menjelaskan pemadaman di Cengal dilakukan oleh 2 helikopter. Kedua helikopter melakukan 61 kali pengeboman air ke titik api. Di Pangkalan Lampam, lahan terbakar berada di 2 titik berbeda, dengan total lahan terbakar seluas 1,5 hektar. 2 titik yang terbakar dilakukan 30 kali pengeboman air dengan 1 titik diantaranya berhasil dipadamkan. Untuk wilayah BTS Ulu, lahan yang terbakar seluas 1 hektar. Pemadaman dilakukan dengan 21 kali pengeboman air dengan kondisi saat ini sudah padam. Beralih ke informasi lainnya, upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kodam 2 Sriwijaya tanam padi gogo di Desa Pematang Palas. Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Kodam 2 Sriwijaya dan PT Agrindo Raya. Sinergi ini diwujudkan melalui penanaman padi gogo di lahan perkebunan milik PT Agrindo Raya di Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin 1, Kamis 18 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian nyata dalam mendukung cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang kemandirian pangan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjadikan Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di tanah air. Bupati Banyuasin Askolani mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis. Ia menegaskan kerjasama tersebut menambah optimisme Banyuasin untuk terus memperkuat produksi pertanian terutama padi. Askolani menambahkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah provinsi, kementerian hingga perusahaan swasta akan membawa hasil pertanian Banyuasin ke arah yang lebih baik. Langkah kolaboratif ini menurutnya menjadi kunci utama keberhasilan. Luar biasa untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin, tentunya menambah semangat, menambah spirit petani kita terus menggiatkan penanaman padi, dan ini dengan menggunakan teknologi melalui sponsor Pak Pangdam Sriwijaya Selatan. Ya, ini tadi dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Jenderal atas kerja yang luar biasa, dan tentunya kita tambah semangat, tambah yakin bahwa Banyuasin akan menjadi hasil pangan terbesar nomor 1 di Indonesia. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis menegaskan penanaman padi gogo merupakan strategi memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Lahan yang tersedia dioptimalkan agar bisa meningkatkan produksi baik padi maupun jagung. Dukungan penuh juga datang dari Peter Christian Sitorus, pimpinan PT Agrindo Raya. Ia menyampaikan kesiapannya memanfaatkan lahan perkebunan untuk program peningkatan hasil produksi pangan di Banyuasin. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono dalam sambutannya menilai program ini sebagai langkah nyata yang patut diapresiasi. Ia menyampaikan terima kasih atas kontribusi Pangdam 2 Sriwijaya, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menguatkan kemandirian pangan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar penutup Warta Berita pagi ini, kami sampaikan program Cek Fakta Produksi RRI Palembang. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, program Cek Fakta kami awali dari unggahan di media sosial. Beredar video dengan narasi Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengamat politik Rocky Gerung masuk ke Kabinet Merah Putih. Video itu menampilkan Prabowo menyebut sejumlah nama yang masuk dalam kabinet, salah satunya Rocky Gerung. Namun, setelah ditelusuri narasi itu keliru dan perlu diluruskan informasinya. Unggahan itu merupakan konten hoax. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid soal penunjukan Rocky Gerung untuk masuk ke Kabinet Merah Putih pada September 2025. Informasi Cek Fakta lainnya, beredar video dari beberapa pengunggah yang mengklaim mandi setiap hari dapat menyebabkan kulit kering, iritasi, bahkan melemahkan lapisan pelindung kulit.
Informasi itu berasal dari para dermatolog. Selain itu, juga dituliskan dalam video, mandi setiap hari tetap diperbolehkan bagi orang yang sering berkeringat, rutin berolahraga berat, atau memiliki kebutuhan kulit khusus. Dilansir dari Media Tempo yang memverifikasi konten video itu dengan mewawancarai dokter spesialis kulit serta menelusuri jurnal dan pemberitaan media kredibel, hasilnya lapisan minyak alami kulit memang tidak dapat hilang bila seseorang terlalu sering mandi. Namun, jarang mandi juga beresiko bagi kesehatan kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Putri Hendria Wardani, menjelaskan kulit memiliki mikrobiota dan bahan alami yang berfungsi melindungi tubuh adalah menghilangkan kotoran tanpa merusak lapisan alami seperti minyak, lemak, dan mikrobiota. Indikator kulit sehat terlihat dari kelembapan yang baik. Bila kulit kering, fungsi pelindung berkurang dan tubuh lebih rentan mengalami masalah lain, seperti kulit sensitif atau infeksi. Jadi, sebaiknya mandi secukupnya agar tujuan tercapai, yaitu menghilangkan kotoran tanpa merusak kulit. Program Kartu Prakerja disebut telah membuka pendaftaran peserta periode 2025. Tautan yang diklaim untuk pendaftaran beredar di media sosial. Untuk diketahui, Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tautan tersebut hoax dan terindikasi phishing atau pencurian data pribadi. Tautan yang diklaim untuk pendaftaran program Kartu Prakerja 2025 dibagikan oleh akun Facebook ini pada Rabu 17 September. Sampai saat ini, pemerintah belum membuka program Kartu Prakerja 2025. Terakhir, pendaftaran prakerja dibuka pada tahun 2024. Diberitakan Kompas.com pada 16 Mei 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program tersebut masih dipersiapkan untuk transisi. Pemerintah sedang menyiapkan proses transisi program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Sekian Cek Fakta Produksi RRI Palembang. Saya Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kasus perundungan atau bullying di sekolah perlu tindakan preventif, perlindungan korban, serta penegakan hukum bagi pelaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital.